Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 6 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik, pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam penampakan kemuliaan Putra Tunggal-Mu, Engkau mengukuhkan misteri iman dengan kesaksian Musa dan Elia. Secara mengagumkan, Engkau juga memaklumkan martabat kami sebagai anak-anak angkat-Mu yang terkasih. Semoga kami yang mendengarkan suara Putra-Mu terkasih menjadi ahli waris yang sah bersamanya, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 9 ayat 2 sampai 10. Marilah kita mempersiapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimanakah halnya dengan Anak Manusia? Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, ketika Yesus mengajak para muridnya, Yohanes, Yakobus, dan Petrus, bagi mereka, menyaksikan transfigurasi Yesus di Gunung Tabor merupakan pengalaman iman. Di tempat itu mereka mengenal siapa Yesus itu sebenarnya
dan apa yang menjadi misi Yesus di dunia ini. Kehadiran Nabi Elia menunjukkan bahwa misi Yesus didukung sepenuhnya oleh para nabi. Dan kehadiran Musa menunjukkan dukungan hukum Taurat. Saudari-saudaraku yang terkasih, pengalaman iman ini menguatkan iman ketiga rasul itu tentang misi Yesus sebagai Mesias yang akan dijalani bukan dengan gemerlap kemuliaan duniawi dan senjata, melainkan melalui penderitaan dan bahkan kematian. Karena iman, para murid mampu menghadapi sengsara dan wafat Yesus, serta melihat Yesus sebagai orang benar yang berkenan pada Allah. Iman inilah yang harus menjadi dasar dalam hidup kita, yang menjadi pengharapan akan penebusan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, meskipun harus berhadapan dengan kesengsaraan, penderitaan, dan kematian. Itulah yang ingin disampaikan oleh Yesus lewat 3 muridnya itu, supaya mereka siap untuk menjadi murid-muridnya, harus berani menghadapi berbagai tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan dalam hidup, dan bahkan mengalami penderitaan dan kematian. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini kita semua diajak untuk semakin mengimani Tuhan kita Yesus Kristus yang datang, yang hadir untuk kita. Lewat jalan salibnya kita diajak untuk berani menghadapi berbagai tantangan-tantangan dalam hidup kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas kepedulian untuk menguatkan iman ketiga rasul-Mu sebelum Engkau masuk dalam sengsara-Mu. Kami percaya bahwa Engkau juga akan menguatkan kami dengan pengalaman iman ketika kami membutuhkan. Maka teguhkanlah iman kami. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan di dunia menuntunmu ke surga. Desiran angin nan mesra mengayunmu ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua lorong di bumi haruslah kau jalani, bersama dengan sesama menuju pada Bapa. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua pematang sawah menanti telapakmu, derita ria bersama meringankan langkahmu. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang,
Tuhan sumber gembiraku. Semua roda hidupmu mendambakan imanmu. Di perjamuan abadi Bapa sudah menanti. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.